Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru kita sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih. Sepertinya setelah mendengar pemaparan dari Pak Sigit agak tersikap ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pelatihan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak saya dan kita kenalan dulu ya. Baik, sambil saya ingin di sana untuk mengoperasikan laptopnya. Dari sini saya terlihat ya, karena agak mini gimana gitu. Baik, nama saya Ardani Rizky Pradita, biasa saya dipanggil Riris atau Riris itu di sekolah. Kemudian ini nomor handphone saya, nanti Bapak Ibu bisa dicatat karena nantinya mungkin kita akan sering berkomunikasi. Apakah terlihat ya di belakang? Terlihat tapi nggak jelas. Aman ya? Terlihat tapi nggak jelas. Oh, terlihat tapi nggak jelas, baik. Sudah jelas kan? Saya bisa. Terlihat tapi nggak kelihatan. Kira mengemeng ya. Cowok. Ini kecil. Pakai itu. Tulis nomor telepon. Catatan Bapak. Yo, 56 4548 4648. Saya pakai itu dulu ya. Baik, di sini perkenalkan ini nama saya Bapak Ibu. Mungkin saya pernah dari Madura dan sampai saat ini saya sudah menetap di Kabupaten Jombang gitu. Jadi mohon maaf dan nanti dalam perjalanannya mungkin bahasa atau bahasa saya yang agak sedikit belepotan mohon dimaafkan. Gitu. Baik, kemudian saat ini saya bekerja di SMK Wijaya, jadi saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara dari SMK swasta Kabupaten Jombang. Alhamdulillah bahwa kita semua walaupun di swasta tapi kita luar biasa hebatnya, sama seperti sekolah-sekolah yang lain dan tidak ada yang membedakan kita dengan sekolah negeri. Karena kita semuanya ini tetap satu tujuan adalah untuk pendidikan anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Boleh aplaus buat kita semuanya Bapak Ibu. Ya, semoga Allah dan kerja keras Ibu sekalian menjadi mirah di mata Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa Bapak Ibu saya bisa menjadi atau berada di depan Bapak Ibu sekalian? Bukan karena saya hebat atau menjadi salah satu panutan atau apa, jauh dari itu Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu saya mengikuti Google Master Trainer dan ini adalah yang diinisiasi oleh Remo. Remo ini adalah yang sebagai kepanjangan tangan dari Google yang ada di Indonesia, yang mengelola akun belajar ID Bapak Ibu sekalian, memberikan pelatihan dan lain sebagainya itu dengan Remo. Dan dari Google Master Trainer ini kami diuji Bapak Ibu. Pertama kami mengikuti pelatihan, kemudian sampai dengan ujian. Pada sampai dengan ujian itu kita diberi satu beasiswa. Nah, beasiswanya ini adalah mengikuti pelatihan ujian internasional sertifikat Google Educator. Jadi saya akhirnya mengikuti ujian itu dan alhamdulillah lulus. Jadi sebagai penerima dari sertifikat Google tersebut, saya akhirnya dimasukkan dalam kategori pembicara salah satu pembicara di Google Master Trainer. Dan dari situlah dari banyak DMT banyak sekali Bu. Google Master Trainer alumni kami banyak sekali. Namun bagaimana pembahasan dan pelaksanaan
selama ini di lapangan dengan akun belajar ID itu kita dapat pantauan. Dan kemudian di dinas di Jombang sendiri, kami sebelumnya memiliki satu orang co-kapten yaitu dari dinas pendidikan, saya di bawah Dikdas ya, di bawah Dikdas ini dari sekolah SD Mudiwagung kalau tidak salah. Di situ dengan Bapak saya lupa namanya, kalau nggak salah Pak Ahmad dia kaptennya, kemudian di bawahnya itu ada co-kaptennya yang di setiap kabupaten. Kemudian kapan hari saya ditelepon, dihubungi dan diseleksi untuk menjadi co-kapten yang di Kabupaten Jombang. Jadi dari itulah semuanya saya hari ini mendapat tugas dari dinas provinsi untuk membersamai Bapak Ibu berbagi praktek baik. Mungkin apa yang selama ini sudah saya kerjakan itu menjadi bagian dari perubahan, intinya begitu. Karena kita mau membawa anak-anak ini atau Bapak Ibu guru sekalian itu ke era digitalisasi atau ke arah yang lebih AI, istilah digital yang lebih apalagi ya sekarang istilah-istilahnya itu lebih IT, sehingga makanya kemarin waktu membatik semuanya itu diwajibkan. Loading kota dinas dan cabang dinas diwajibkan. Nah, yang kedua ini adalah pemantik, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah pengolahan untuk manajemen di berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Dan terutama Bapak Ibu guru yang mungkin dari SMK-nya itu sudah mengajar di bidang IT. Ini saya nggak ada apa-apanya dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa Bapak Ibu juga pasti sudah menerapkan kepada anak-anak sekalian. Nah, yang kita akan sampaikan di sini adalah sesuai dengan penugasan dari pemantik atau strategi dari dinas provinsi. Begitu. Jadi menyamakan tugasnya itu saja, Bapak Ibu. Kalau untuk eksplorasi kemudian bagaimana Bapak Ibu menggunakannya nanti di anak-anak itu kamu bebaskan seluruhnya kepada Bapak Ibu. Begitu ya. Kemudian setelah itu latar belakang dari saya Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya bisa berdiri di sini bukan sebuah sesuatu yang menjadi guru bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berani. Jadi saya kualat dan masih kecil di sini. Saya masih belum ada apa-apanya. Jadi mohon maaf jika nanti dalam saat membimbing ada kekurangan, Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan, kita diskusi bersama. Begitu ya. Riwayat pekerjaan saya sudah di SMK Wijaya. Sebelumnya saya ada di BRI, kemudian saya juga jadi dosen di LP3 itu sendiri, kemudian menjadi konsultan keuangan di perusahaan umum milik daerah Kabupaten Jombang. Dari semua itu biasanya saya bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Jadi untuk saat ini dinas hanya satu sudah menetap di SMK Wijaya. Gitu. Nah, sudah kenal ya Bapak Ibu, sampai ya perkenalannya. Jadi nama saya Riris. Sebenarnya saya harus ini. Iya, jadi nanti saya mungkin saya lebih banyak di media sini, Bapak Ibu. Mungkin nanti hanya mendengarkan suara saya sambil lihat di LCD, karena nanti akan ada banyak hal yang harus dilakukan, gitu. Sambil menunggu, boleh Bapak Ibu disiapkan laptopnya dan silakan di login turunnya ke akun belajar ID Bapak Ibu semuanya. Jadi mari kita buka dulu laptopnya, kemudian pastikan profil roomnya itu adalah profil dengan akun belajar ID. Profilnya ya. Jadi dan akun belajar ID-nya sudah aktif semuanya. Tugas utama sebenarnya dari setiap sekolah, saya tambahkan tugas lagi ya Bapak Ibu. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit itu adalah untuk keseluruhan guru. Tapi tugas utama tadinya sebenarnya saya ingin ada Bapak Kepala Sekolah yang hadir di sini, tapi karena masih ada pengarahan, kalau nanti disampaikan. Tugas utama dari sekolah adalah memastikan seluruh akun belajar ID siswa telah aktif. Dan akun-akun guru yang baru yang mungkin baru saja dimasukkan ke Damodik itu segera ditindaklanjuti untuk diaktifkan akun belajar ID-nya. Karena tugas utama
Karena tugas daerah champion yang dimaksudkan di sini sebagai goals kita di pemantik ini itu adalah bagaimana aktivasi akun belajar ID dan sudah digunakan dengan maksimal. Sebagai kita ketahui, kita sebagai guru aja itu udah dapat 103. Siswa mungkin kurang lebih juga segitu ya, kisaran itu juga sama. Nah, itu mohon untuk segera diaktifkan. Terutama bagi yang siswa baru. Siswa baru itu kan barusan masuk Dapodik, kemudian dia pasti langsung otomatis dapat akun belajar ID. Nanti ketika mengumpulkan siswa-siswa tersebut atau mengumpulkan data ibu guru, langkah awal sebelum dia melakukan pelatihan atau pengibasan praktek baik ini, mohon untuk memastikan bahwa akun belajar ID-nya sudah aktif semua. Bagaimana caranya? Biasanya kepala sekolah atau operator itu bisa melihat itu. Database dari aktivasi akun belajar ID ini bisa dilihat. Ada tulisannya aktif, ada tulisannya tidak aktif, atau dan sebagainya. Di situ ada. Kemudian ada password bawaan. Dan password bawaan inilah nanti yang harus diganti ke password baru sesuai dengan ingatan Bapak Ibu masing-masing mencatat password barunya masing-masing. Dan itu berarti dia sudah aktif. Tapi kalau misalnya masih pakai password lama, nanti takutnya yang pertama kalau lupa. Yang kedua, kalau tidak diganti itu biasanya terdaftar tidak aktif. Jika ada kendala terkait aktivasi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Akan saya bantu mungkin untuk menindaklanjuti ke Bu Titin di bagian PIK di Dinas Provinsi. Begitu. Yang jadi besok ketika di sekolah dikumpulkan dulu bersama-sama aktivasi akun belajar ID. Karena ini tadi baru saja saya di sana dapat WA dari provinsi dan langsung ditembuskan lagi WA lagi oleh Pak Ulil bahwa per tanggal 13 Oktober kemarin ada data Akpom. Dan kita terlihat bahwa Kabupaten Jombang juga salah satu yang belum terlalu banyak aktivasi akun belajar ID-nya. Jadi kita bisa dipantau. Jadi setelah pelatihan ini nanti di sekolah mohon untuk disampaikan kepada kepala sekolah bahwa kita butuh waktu untuk itu. Ada mungkin mic yang biasa untuk pidato, atau yang paling kemudian di yang pertama, kemudian yang kedua adalah memberikan waktu kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan pelatihan. Seperti yang tadi disepakati, itu kita akan mengumpulkan datanya paling lambat ya Bu, bukan seluruhnya tanggal 21. Jadi kalau ada sekolah yang sudah mulai upload, dipersilakan. Insya Allah ini data kami sudah membaca, ada 5 guru yang sudah upload modul ajarnya dan 7 orang guru yang mengupload bahan ajar yang bentuk Canva. Itu sudah boleh silakan diupload. Nah, nanti bagaimana caranya nanti saya sampaikan di sini. Mungkin saya betul. Kita mulai, sudah membuka seluruh Google-nya ya. Ketika Google sudah dibuka, tampilannya pasti seperti ini, betul Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tanda titik 9 dan yang pertama kita lakukan untuk membuat perangkat ajar adalah menggunakan Google Docs terlebih dahulu. Jadi apakah ini sudah siap semuanya? Ya. Buka ini kalau tak belajar kok ngono nih. Buka kok. Google. Iya, ayo. Apa yang mau? Selesai. Buka apa? Buka. Buka apa? Buka apa? Ya ini Google Docs-nya sudah dibuka semuanya. Tampilannya betul seperti ini. Kalau nanti terlalu cepat Bapak Ibu bisa angkat tangan ya. Nanti bisa saya terlambat untuk menjelaskannya. Nah, nanti ini akan ada 3 hal Bapak Ibu. Kalau boleh saya tuliskan dulu di sini.
Ada 3 hal yang akan kita gunakan bagaimana cara mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat perangkat ajar, RPP atau modul ajar ya, menggunakan dengan Google Workspace for Education. Yang pertama adalah kita menggunakan API yang ada di Google Docs. Ini API yang ada di Google Docs itu bekerja sama dengan ChatGPT, tapi kita juga punya yang namanya Gemini. Kita punya Gemini yang juga punya bawaannya Google, itu memang ada Gemini dan Ibu bisa bertanya langsung di Gemini bagaimana caranya membuat perangkat ajar. Jadi bisa menggunakan 2. Yang pertama API yang ada di Google Docs, kita sebutnya dengan ChatGPT for Docs, Sheet, and Slide. Sampeyan ini biasa lagi. Ini yang pertama. Atau kita bisa menggunakan Gemini. Ini. Kemudian yang kedua, modul ajar atau SPP yang lama yang sudah dimiliki oleh setiap Bapak Ibu guru itu diupload. Modul SPP yang lama gitu ya, diupload menggunakan Drive. Kemudian open pakai Google Docs. Ini adalah bahan dasarnya, bahan bakunya. Jadi kita bisa pakai cara yang pertama atau kita pakai cara yang kedua. Dan cara yang ketiga menggunakan template yang nanti sudah saya sediakan. Saya tulis template saja. Dan template ini sifatnya tidak wajib, bisa hanya dijadikan contoh. Jadi mungkin nanti template yang saya bagikan adalah modul ajar yang barusan saya buat, gitu. Tapi kan tidak harus sama seperti itu. Bisa untuk mengkonstruksikan pemikirannya saja bagaimana menghubungkan antar Google Suite tadi, gitu. Jadi 3 cara ini yang akan kita pelajari dalam membuat modul ajar atau MPP menggunakan Google Workspace for Education. Yang pertama kita pakai AI dengan prompt yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua adalah modul ajar atau MPP yang lama itu diupload ke Drive atau Google Drive. Kemudian kita open pakai Google Docs, lalu kemudian baru diedit. Begitu. Dan yang ketiga adalah menggunakan template yang saya sediakan. Begitu. Baik. Untuk yang pertama, kita akan buat yang pertama terlebih dahulu. Apakah sudah bisa dibuka Google Docs-nya? Di sini, kemudian ke sini, kemudian muncul seperti ini, kemudian kita klik dokumen kosong. Prompt-nya ini bisa difoto atau mau ditulis dulu diketikkan? Kelihatan? Share di grup. Ini prompt-nya, nanti kita coba untuk mengisinya di Google Docs. Lalu, di DRP. Ya, RPP atau modul ajar inovatif berbasis proyek dengan menggunakan fitur-fitur Google Suite. Iya, bisa ya. Tapi siapa ya? Kayak nomor di kelas. Ada yang Ada juga. Konsep kapan ikutnya aku sih nanti bikin aku.
sing liwat 1 tahun wis ditarik. Ini ada yang hadir kurikulum, ada yang buka hadir. Ada yang hadir soalnya bukan bapak kurikulum, tapi buka hadir. Oke, ini kok 5 menit untuk proses. Ya, silakan diikuti. Sekuat. Ini bukan paten. Ini adalah contoh from. From itu seperti kata kunci yang nanti kita kirimkan ke dalam API. Saya izin ke Google Docs dulu, nanti saya akan ke tempat ini lagi untuk mengakomodir Bapak Ibu yang telah selesai mengetik. Sambil menunggu, mohon memastikan di ekstensi di sini ada tulisan ekstensi atau apa ya kalau di bahasa Inggris, mungkin menggunakan bahasa Inggris tools atau sebelahnya tools ya. Extension juga, ya extension di situ. Di situ apakah sudah ada GPT for Docs, Sheets, and Slides? Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa sambil mendownload, nanti downloadannya kita tinggal, kemudian kita kembali ke prompt tadi. Nah, caranya mendownload kalau belum ada, di sini ada tambahkan add-on. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari Google Sheets atau Google Docs di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan antar aplikasi di dalam satu aplikasi. Jadi seperti ini yang di bawah ini yang sudah pernah saya gunakan, gitu. Jadi kita langsung menggunakan kalau sudah di-download. Nah, add-on ini kita klik dapatkan add-on, kemudian kita cari ChatGPT. Jadi ekstensi, kemudian digeser dikit nanti dia keluar dapatkan add-on, kemudian diklik dapatkan add-on tadi. Nah, keluarnya seperti ini, yang diketik adalah ChatGPT for apa tadi namanya, for Docs. Ini boleh atau GPT gitu aja. Yang di-download yang warna ini ungu, yang sebelah kiri ada GPT Workspace. Nah, ini yang di-download. Ya, GPT Workspace di sini. Saya ulangi lagi, jadi dipastikan terlebih dahulu ada ekstensi, di sini tombol ekstensi, ada tombol add-on, kemudian dapatkan add-on, ya, kemudian di sini cari saja kata kunci GPT, nanti ada GPT for Docs, Sheets, and Slides di sini. Nah ini di-download. Cara download langsung aja ikuti panduan di situ, lanjutkan, konfirmasi email dan lain sebagainya. Yang warna ungu, yang bentuk lingkaran warna ungu. Lingkaran apa ini? Saya kembali lagi ke promnya, barangkali ada yang belum selesai. Ketik rumah, misal kita rumah kemarin sabar. Arta ya? Kalem-kalem Pak sopir ngono ya. Apakah sudah? Sudah apanya, Bu? Yang from sudah apa belum? Wah, nanti dialihkan ke situ ya. Nanti Mak. Balik from mana? Ini apa? For Doc.
Dia Wifi ini apa? dan gak dewe iki. Kalian Ibu nih kok. Oke. ini Pak, ini jadi pelanggan yuk. Aman, sip. Pas tuh. Baik, saya lihat sudah banyak yang selesai menulis salah dan menulis formnya. Bapak Ibu kita santai aja ya. Santai aja ya. Santai. Terima kasih. Antar Google Suite. Baik, bisa kita mulai? Sudah siap? Ini cara yang pertama. Klik ekstensi, kemudian GPT for Docs, kemudian start. Kita masukkan promptnya seperti ini, dia akan loading. Kemudian di bawah ada tempat untuk paste atau mengetik prompt dari Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Promptnya seperti ini, kita taruh di sini. Jangan lupa kita pastikan kita mau FPP atau modul aja. Di sini saya gunakan yang modul aja. Kemudian untuk kelas 10 mata pelajaran perpanjangan, boleh? Atau mau ngapal yang lain? Karena kebetulan saya juga jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghitung mengidentifikasi jenis pelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu seluruhnya, mau kelasnya, mapelnya, dan lain sebagainya. Untuk yang di bawah, dengan mempertimbangkan penggunaan Google Form untuk kuis, Google Slide untuk presentasi, Google Meet, itu adalah kata kunci yang kita inginkan. Apakah sudah? Baik. Ya, jadi begini, tadi kan ada prompt yang sudah disiapkan. Ya, prompt tadi dimasukkan ke dalam ekstensi ChatGPT tadi. Ya, ada ekstensi, kemudian ada ChatGPT.
lagi, diarahkan panahnya agak ke kanan sedikit, kemudian start. Start. Betul. Start nanti akan muncul template ini atau form seperti ini. Nah, kita paste data prompt kita di sini dan memasukkan yang tadi dalam kurung itu diubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kelas berapa, judul namanya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Kalau sudah, maka kita send atau kita kirim kepada AI ini. Di sini ada tanda panah. Baik, sudah siap, kita kirimkan pesannya. Nah, itu Bapak Ibu di jalan sendiri karena tadi sudah saya pencet untuk mengirimkan. Jadi dia jalan-jalan. Nah, seperti itu. Mang sampean foto. Oh, ada yang pakai bahasa Inggris? Sampean foto. Hasil promonya pakai bahasa Inggris? Baik, itu bisa kita ganti sebentar. Di sini ada tanda apa ini namanya? Tanda pengaturan aplikasi ini dengan klik. Sampean foto Kemudian itu tadi. ada language yang akan dihasilkan. Tulisannya Mang. Tulisan lengkap. Di ini tak di ketik ya. kemudian ada bahasa aplikasi. Ya, itu ada Inggris, Indonesia, bisa diganti jadi bahasa Indonesia. Bisa nanti. Ketemu? INB kalau nggak salah, atau Sarangan. Yang dhuwur Mang. ini kalau misalnya keluar 3 poin apa ya 3 poin? saya promnya tadi bentuknya bahasa Indonesia, tapi kok keluarnya bahasa Inggris? Nah, itu kita mengubah hasil Pertama yang kayak gini, dihasilkan. kedua nggak Dan tempatnya tadi di Drive, sini. ngupload ke Google Drive. Versi Ketiga nggak punya template. dari awal ya, seperti ini. Ditunggu masih loading. Tergantung sinyal ya. Iya, harus pinter. Nah ini, kalau mau ganti di bagian ini dulu, diganti dulu. Bahasa aplikasinya ganti dari Indonesia, dicari ke bawah. Cik. Jangan HP ini tak foto nih dulu. Iku foto dulu. HP ku tak gawe iki ya. Wis digeleno. Caranya. Iki lho. HP ku HP ku kayak rekam. Foto nih lho. Betul. Foto. Kami gawe apa itu? Hotel aku. Nanti buka aku WA aja. WA kan buka nomor. Sudah, kalau sudah bahasa Indonesia kita masukkan promnya. Saya kira. Iya wes. Udah. Ayo wis ono ngene. Ketik. Hah? Jangan ketik sawan. Anu ya. WA sampean ya. Jangan gitu. Saya kira. Jangan ketik lah. Ulangi lagi dari awal. Sudah dikirim Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang bisa menghasilkan? Sudah? Belum? Sinyal? Kuat. Di sebelah kanan enggak?
Jadi ini kan jalan seperti ini ya. Bagaimana caranya memindahkan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri? Nah, itu adalah dengan menggunakan, kalau ini di terakhir dokumennya, itu ada tulisan sisihkan sama salin. Jangan sampai ke bawah dulu, scroll sampai bawah, itu ada sisihkan dan salin. Nah, kita pilih yang sisihkan. Nah, inserting text dia berpindah ke sebelah kiri, seperti ini. Bapak Ibu, ini belum menjadi modul ajar yang seperti yang kita kenal. Tetapi ini adalah menjadi panduan garis besar bagaimana kita menghubungkan antar Google Suite atau antar aplikasi yang ada di Google dalam perangkat ajar kita. Jadi ini adalah menyamakan gambarannya terlebih dahulu. Karena saya yakin kan sudah punya modul ajar semua. Cuma bagaimana apa saja yang harus dimasukkan ke dalam perangkat ajar itu. Jadi begini. Bukan berarti setelah menghasilkan ini kemudian dengan menggunakan hal ini dibuat lagi dari awal modul ajarnya, bukan begitu. Yang bisa pakai nanti yang sesi kedua kita pakai modul ajar yang sudah ada. Saya jelaskan di sini, dia sudah menghasilkan panduan modul ajar seperti apa yang akan kita gunakan. Baik, terlihat ya. Berikut adalah fitur-fitur yang bisa digunakan. Google Form digunakan untuk membuat tulisnya. Google Slide untuk presentasi interaktifnya tentang jenis-jenis pajak. Kemudian kita gunakan Google Meet dan Google Calendar jika ada penjadwalan atau pertemuan dengan siswanya. Misal ada penyelesaian sebuah produk yang membutuhkan Google Meet atau Google Calendar. Maka untuk modulnya dimulai dari pendahuluan, yaitu kita memperkenalkan topik pekerjaan perpajakan menggunakan Google Suite. Google Suite ini adalah bisa memilih salah satu. Jadi Google Suite itu di dalamnya ada Google Docs, Sheet, Slide, ya, itu. Jadi 3 itu. Jadi nanti kita pilih, kita mau pakai yang mana. Nah, di sini sebenarnya 3 paket. Harus berarti saya pilih materinya harus dimasukkan ke sheet semua atau slide semua 3. Karena di tugas kedua kita ada tugas membuat bahan ajar menggunakan Canva. Jadi jika nanti sekalian dengan membuat bahan ajar tersebut atau yang sudah punya bahan ajar sebelumnya yang menggunakan Canva, link publik Canva-nya tidak dimasukkan saja. Begitu. Kemudian ini identifikasi jenis pajak, kita bisa pakai Google Site atau kita pakai Google Meet. Proyek mandirinya pakai Google Calendar, Google Meet. Evaluasinya menggunakan Google Forms seperti yang tadi dijelaskan Pak Sigit di awal pembelajaran yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Maka kita bisa menggunakan penilaian atau kognitifnya, asesmen diagnostiknya, kognitif atau normatifnya menggunakan Google Forms. Begitu. Kalau mungkin yang kemarin ikut di sesi 3, kebetulan itu kelompok saya, Bapak Ibu kemarin di kelompok 3, beliau menggunakan analisa di diagnostiknya itu menggunakan integrasi antara Google Docs, Sheet, dan Google Form. Itu namanya kita pakai add-on-nya adalah AutoChart. Jadi kalau kepingin banget mau menggunakan nanti bisa punya, karena penjelasannya mungkin agak sedikit panjang, tapi kalau sudah digunakan tuh enak banget. Biasanya Bapak Ibu kan menggunakan form, kemudian dikirimkan ke anak-anak, kemudian dilihat, oh ini jawabannya, diagnostiknya ini, terus kan menganalisis lagi. Nah, kalau yang sudah terintegrasi, itu langsung ketika mereka selesai menjawab, sudah berupa jawaban itu bentuk pilihan. Jadi sudah menghasilkan hasil diagnostiknya. Tanpa kita menghitung. Caranya adalah kita merumuskan di Google Sheet. Google Sheet itu kayak Excel. Jadi nanti ada Google Docs yang kita siapkan bentuk hasil laporannya. Kemudian kita siapkan Google Sheet untuk mengolah laporannya. Kemudian kita siapkan Google Form untuk mengisi laporannya. Google Form diisi, diolah di Google Sheet, jadilah Google Docs, tapi yang sudah di-PDF-kan, yang bisa dikirim ke WA atau ke email. Nah, jadi kalau kita mungkin Bapak Ibu yang dari SMK, yang dari komputer itu kita buat ya, di FB-nya itu contohnya kayak gitu. Jadi input outputnya sampai menghasilkan begitu. Bisa membayangkan. Jadi
kalau mau minta aset ya nanti saya kasih. Lalu hubungi saya aja. Ya. Nah ini nanti pertanyaan sampai di situ. Jadi visualisasi fitur Google Sheet dalam pendidikan ini contohnya. Apakah Anda ingin memasukkan konten ini ke dalam dokumen dan lain sebagainya, ini sudah jadi. Jadi sudah dapat buat bahwa nanti bahan ajaran kita pakai Google Slide atau ini dalam hal ini. Kemudian kita pakai Google Calendar dan Google Meet. Kita ingin menggunakan siklus pertemuan dan lain-lain. Nah, berarti kalau ini harus seperti ini. Kalau kita nggak mau pakai Google Calendar dan tidak menggunakan Google Meet, maka di prompt yang tadi tolong jangan dituliskan. Ya, jadi menggunakan Google Meet dan Google Calendar untuk menjadwalkan pertemuan dengan sesuatu itu tidak. Menggunakan Google Sheet untuk menghitung perhitungan perpajakan, misalnya begitu. Menggunakan Google Sheet untuk menghitung data siswa, misalnya di statistik. Menggunakan Google Sheet untuk laporan siswa, misalnya begitu. Nanti keluarnya seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita di awal nanti pelatihan di sekolah Bapak Ibu menyamakan persepsi dulu bahwa modul ajar yang kita punya yang selama ini mungkin menggunakan Microsoft Word itu diedit, ya, diedit, divisualisasikan, dibayangkan apa saja yang perlu kita gunakan, dijadikan satu dalam satu dokumen. Dulu Google modul ajar Bapak Ibu isinya modul ajar cerita. Di tulisannya lampiran 1, Google Form lampiran 2, ya, penilaian lampiran 3. Nah, hal yang itu mau kita integrasikan, mau pakai ini, pakainya di Google Doc. Kita sekarang coba di langkah kedua. Langkah ke 1 bisa kita akhiri, karena ini cuma gambaran aja bagaimana kita menyamakan persepsi dulu. Kita nggak perlu melanjutkan modul ajar dari hasil akhir ini terus kita edit, kita buat modul ajar baru, tidak perlu. Kita menyamakan isi dulu. Baik ya Bapak Ibu, bisa ya. Nah, Bu, kalau misalnya tadi yang ChatGPT pasti nggak bisa diinstal ya, tulisannya abu-abu. Terus kalau diinstal itu bilangnya itu hubungi administrasi, misalnya. Biasanya terjadi dan kadang-kadang ditemukan ya di lapangan. Profil-profilnya itu ada banyak seperti ini. Ada Bu, profil yang sebagian ini kita juga banyak. Itu bisa membuat cake loh. Nah, cake yang terus bikin ngebug dari sistem aplikasinya. Jadi caranya gimana? Buat profil baru aja gitu. Yang isinya hanya satu akun profile, yaitu akun belajar ID. Biasanya sih apa? Biasanya ya. Itu biasanya apa? Itu biasanya karena ini penggunanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kata kuncinya adalah menggunakan modul ajar yang sudah dipunya diupload ke Google Drive. Nah, hal ini ada dua sisi, ada yang positif, ada yang minusnya. Positifnya adalah ketika kita sudah punya selesai pekerjaan kita. Nah, negatifnya kadang yang kita upload itu bisa jadi berantakan di Google. Itu negatif. Jadi akhirnya kita tetap perlu untuk merapikan. Kita contoh dulu. Sebagai contoh, kita buka Drive terlebih dahulu. Ini kita di titik 9 ini kita buka Drive. Kemudian biar tidak berantakan, saya sarankan Google Drive Bapak Ibu itu dibuat folder-folder seperti di dalam komputer. Ya, biar kita itu isinya itu tidak ini, misalnya filenya itu namanya bagian di bawah gini. Nah, ini biar nanti dimasukkan ke dalam folder, misalnya begitu. Sehingga sekarang nanti ya kita coba kita buat folder baru. Folder baru itu juga bisa buat apa? Mengupload folder yang sudah jadi komputer atau membuat benar-benar folder baru. Misal Bapak Ibu di komputernya itu modul ajar itu sudah jadi satu folder. Modul ajar mesin, modul ajar komputer itu jadi satu. Kebetulan ada beberapa makro. Kemudian untuk lampiran-lampirannya juga sudah jadi satu folder. Maka itu bisa ada langsung upload folder. Saya berikan kebebasan kepada Bapak Ibu.
mau upload folder atau membuat folder baru. Kalau membuat folder baru, maka yang diupload filenya satu-satu mana yang dibutuhkan, kan gitu aja ya. Nah, monggo terserah. Di sini saya coba membuat folder baru. Dan ketika kita membuat folder baru, mungkin kita bisa kasih nama perangkat gitu. Ya, atau ya modul aja di WFP atau perangkat di WFP gitu, mungkin gitu. Untuk memudahkan kata kunci pencarian. Nah, di perangkat WFP inilah ketika sudah jadi folder, kemudian kita upload file. Nah, saya coba upload file saya yang sudah ada, tapi ini nanti jadinya berantakan Bapak Ibu karena sudah pernah saya coba dan memang hasilnya ada yang rapi, ada yang berantakan gitu ya. Iya, upload file di Canva di folder yang sudah dibuat. Dia nanti dari sana. Apa yang tinggal tuh ini tuh? Nah ini sudah terupload, saya buka ya Bu. Ini nanti kita sama dilihat nanti baru dipraktekkan gitu ya. Nah ini ketika kita buka modul ajaran jenis pajak ini, dia sudah ada di dalam bentuk Google Docs. Nah tadi kan yang pertama kan kosongan, kalau yang pertama katanya ke AI. Tapi kalau kita sudah punya tinggal upload seperti ini kan selesai sebenarnya pekerjaan tugas pertama ya. Membuat modul ajar menggunakan Google Workspace for Education. Salah satu di dalam Google Workspace for Education itu ada Google Docs. Nah selesai kan? Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, tugas di pemantik ini atau tugas untuk meraih daerah champion bukan hanya menggunakan satu, tetapi bisa mengintegrasikan beberapa. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah ada. Ini depannya rapi Bu. Ini rapi ya. Lama-lama berantakan. Misalnya terjadi mungkin dulunya saya tabelnya tidak rapi misalnya gitu. Pas masuk ke sini jadinya berantakan seperti ini. Kan nggak eye catching ya Mas. Dan kalau dimunculkan sepertinya kurang elok gitu. Bentuk grafik bagi kita. Nah, kalau ada yang berantakan seperti ini, Bapak Ibu tetap mau menggunakan modul ajar ini dipersilakan dengan catatan harus dirapikan. Jadi ini silakan modul ajar yang Bapak sudah punya, Ibu sudah punya, itu silakan diupload dan sudah jadi seperti ini sampai dengan lengkap ya Bu, sampai dengan ada rubrik penilaian dan lain sebagainya itu sudah jadi satu. Program penelitian dan lain sebagainya sudah jadi satu. Bentuknya bebas pun kita ya, modul ajar itu kan terserah dengan Bapak Ibu, jadi nggak ada makannya. Ada ya. Yang penting dia memuat unsur kebetulan ada gitu Pak, identitas ya identitas itu kan ada ininya gitu. Nah ini sudah. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya Bapak Ibu, yaitu menghubungkan antara Google Docs ini dengan aplikasi Google Sheet yang lainnya. Contoh di sini saya ada ini modul ajar ini pendekatannya berdiferensiasi untuk diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Contoh yang modul ajar yang saya contohkan ini ya. Jadi tidak harus sama seperti ini. Di sini contohnya saya mau menggunakan media video pembelajaran. Sumber belajarnya video pembelajaran dibuat oleh guru dibuat melalui YouTube dengan link sebagai berikut. Kok linknya ini enggak gitu? Linknya seperti ini itu karena kita pindah dari Google Docs dari Google Office Word ke Google Docs. Bagaimana cara menghubungkan? Ya langsung aja copy Bu. Ya YouTube-nya mana masukkan ke sini? Itu juga bisa. Itu juga bisa. Jadi misalnya kita buka YouTube ya. Nah di YouTube ini kita masukkan misal kata kunci animasi pajak misalnya. Nah, apa itu pajak? Apa yang dari pajak? Gitu. Misalnya ini adalah untuk pertanyaan pemantik. Ya.
Nah ini kemudian kita bagikan, kemudian kita salin linknya seperti ini, kemudian ditaruh di modul ajar yang ini. Misal video pembelajaran saya ganti untuk pertanyaan pemantik. Kami seperti ini. Udah warna biru udah. Bisa cara ini bisa. Nah, kenapa? Itu juga bagian dari fiturnya. Jadi untuk video-video kita bisa gunakan di saja kita ambil. Kalau video Bapak Ibu punya silahkan. Nah, ada lagi cara yang lain ada, yaitu kita kasih ekstensi seperti ini atau kata kunci link. Kemudian ini di blok, kemudian di klik kanan, kemudian kita sisipkan link, kita Ctrl V, kita terapkan. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi lebih rapi. Lebih rapinya gimana? Nggak ada tulisan yang huruf-huruf kayak gitu loh. Nah, pemantik di link berikut misalnya. Nanti kita terangkan ya Bapak Ibu. Oh ya, nanti kita lihat ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi di sini, di link berikut. Nah, atau bisa juga media PowerPoint yang sudah dibuat oleh guru. Ini kan juga bisa dulu lampiran 1, gitu kan, misalnya. Sekarang bisa kita bisa diakses di link berikut. Pastikan seluruh media yang kita bagikan itu sudah dibagikan untuk umum ya, tidak dibatasi. Nah, contohnya ini kita sisihkan link. Misalnya di sini saya punya apa aja? Saya ketikkan pajak nih. Apakah di sini ada? Ini. Nah, ini nanti di sini masuk ke sana. Nah, masuk ke dokumen tadi. Itu sebelumnya disiapkan. Pastikan ini bisa dibuka anak-anak. Fungsinya apa sih? Kan sama aja. Gitu kan sama aja dan sama di lampiran. Jadi kalau ini nanti di save as PDF, ya, kita simpan, kita bagikan, kita lihat, kita kirimkan ke anak-anak. Anak-anak itu sudah langsung klik-klik gitu loh. Nah, tanpa kita panjang-panjang di bawahnya. Apalagi untuk bapak kurikulum yang biasanya disuruh mengumpulkan atau kemarin itu upload modul ajarnya ya bentuk PDF ya. Nah, dengan kan menghimpunnya gimana kemarin? Pakai flash disk, kirim WA, Google Drive, setiap masing-masing sudah mengupload di Google Drive masing-masing, di Google Drive yang disiapkan. Ya, kemudian setelah itu dengan PDF kan atau Bapak Ibu sudah bentuk PDF. Nah, Bapak, nah itu kemarin, anggaplah kemarin Bapak Ibu masih belum mensosialisasikan kepada guru-guru sekalian bahwa di dalamnya itu ada nggak link-link atau mungkin materi-materi yang dibuat terpisah tapi link di dalam modul tersebut. Apakah sudah atau belum? Ataukah bentuk lampiran-lampiran di bawah? Kebanyakan lampiran di bawah. Oh, Bapak Ibu. Tidak apa-apa lampiran di bawah juga nggak apa-apa, itu nggak salah. Begini ya Bapak Ibu, saya di sini hadir bukan menyuruh untuk semuanya pakai Google ya, jangan pakai Office Word lagi, bukan gitu ceritanya. Jadi ini seperti bukan kalau kayak gitu nanti jatuhnya kita nggak apple to apple. Office Word pasti punya kekurangan, Google Docs pasti punya kekurangan. Dalam hal ini kita sedang diberi pilihan lain. Bagaimana cara menggunakan? Siapa tahu anak didik kita itu ketika di tempat PKL gitu ada perusahaan atau instansi yang sudah menggunakan Google Workspace for Education. Karena ada ibu yang di perusahaan itu sudah pakai Google Docs, berbagi pakai Google Sheet, berbagi pakai Google Drive. Ini pilihan Bapak Ibu, pengajaran ini pilihan. Jadi kalau kita cuma
saya cuma bisanya office box aja, jadi anak-anak saya ajarkan itu. Nanti kalau misalnya anak-anak ketemu dengan aplikasi yang lain, nanti kaget. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kita sudah membiasakan mengintegrasikan antar dosen. Begitu. Alasan yang utama sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Sigit bahwa kita sudah difasilitasi ya, sudah difasilitasi oleh kementerian. Kita dikasih akun belajar IT dan 100 GB itu juga bukan hal yang murah ya Bapak Ibu. Jadi karena kami juga harus membayar kepada Google, jadi nggak mungkin Google itu sedekah kepada kita banget. Yang ada kita diberikan fasilitas dari kementerian. Begitu. Jadi fasilitas inilah yang harus kita maksimalkan ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Nah di dalam sini ketika kita memasukkan di sintaks-sintaksnya ini Bapak Ibu kan biasanya ada apa yang harus mereka lakukan. Nah ini dikasih di belakangnya harus ngapain. Misal di sini mengerjakan LKPD. Guru mengajak siswa untuk melakukan SBG. Nah, guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD ini apa ini Bu? Pernah nggak apa namanya LKPD itu ada di lampiran Bapak Ibu di modul aja? Pernah nggak? Ada jadi satu masukan. Nah, ini kita tinggal memasukkan itu dari mana? Buatnya dari apa? Atau dari basic atau dari itu. Nah, bisa saya contohkan di sini salah satu LKPD Google Sheet ya. Google Sheet nanti kita menghubungkan antara Google Doc tadi juga Google Form tadi, Google Form dulu ya, Google Docs, kemudian kita hubungkan sama YouTube ya, terus kita hubungkan sama baru ini ya. Ini kita hubungkan sama LKPD yang ini adalah perhitungan gaji. Misalnya, karena PPh 21 anggapannya perhitungan gaji ini saya jadikan LKPD. Berarti LKPD ini atau Google Sheet ini sudah saya siapkan sebelumnya. Nanti untuk diisi oleh anak-anak. Biasanya kan kita print ya Bu ya. Karena Ibu ini di printnya ternyata nggak bisa dalam satu halaman. Pemilihannya seperti ini kan. Bagaimana memasukkan ini ke dalam dokumen agar yang membaca modul ajar kita itu paham LKPD itu bentuknya bagaimana. Kalau ini saya print bentuknya itu detail sekali, nggak bisa terlihat. Nah kebetulan LKPD ini dia sheet-nya itu nanti dikerjakan oleh anak-anak satu-satu. Jadi nanti nomor absen 1 mengerjakan data 1, data 2 dan seterusnya. Kemudian nanti sampai akhirnya dia jadi sheet gaji. Saya tunjukkan mungkin yang sudah pernah dikerjakan oleh anak-anak di sini. Ini kan template-nya sudah disiapkan sebelumnya. Mungkin di sekolah ada yang pernah menggunakan Google Sheet yang terintegrasi. Jadi langsung ada mungkin ada data-data yang sudah harus dimasukkan anak-anak dan sebagainya. Nah masalahnya ini kan sudah masuk di rumus. Yang manual itu anak-anak manual, yang auto itu nanti otomatis, yang kita belajar rumusnya di situ. Ya. Kemudian nanti dia sampai menghasilkan sheet gaji. Misal di sini saya isi nomor absen 2, maka dia langsung ganti jadi blanko. Misal nomor 5, dia langsung otomatis ganti. Bagaimana saya menceritakan hal ini dalam modul Anda? Kalau cuma dalam bentuk print out. Begitu maksudnya. Kan jadinya kita ada one step closer dengan TPA kita. Apa TPA? Ya, kalau ya. Jadi kita pakai nggak? Kita doang. Ya, jadi kita gunakan sudah TPA. Jadi saya nggak berani fokus nih. Asli kenapa? Nah ini Bu, kalau kita sudah bagikan, nah ini kan sudah dibagikan seperti ini, siapa saja yang memiliki itu kita editor. Berarti siapapun yang memiliki bisa edit ya. Karena ini saya gunakan untuk LKPD.
Misalnya seperti itu. Nah, maka saya masukkan di dalam modul ajar pada ini tadi tempatnya KPG, buka Google Sheet berikut. Nah, kata tulisan berikut ini tinggal saya blok, kemudian saya klik kanan, sisipkan link di sini. Ada sisipkan link, kemudian Ctrl V ini. Nah, akhirnya ketika nanti Bapak Ibu ingin membaca, karena ini adalah bagian dari bahan bukti karya atau nanti di PDF pun itu juga bakalan tetap bisa terbaca link tadi. Tapi sebelumnya link yang kita ekstensikan ke sini dipastikan sudah terbuka untuk umum. Kalau itu cuma pengen terlihat aja tanpa ada yang mengedit, tanpa bisa mengedit ya nggak apa-apa. Silahkan disetting terlihat. Nah, ini kalau kita klik ibu kurikulumnya tanya, kamu pilihnya mana nih kok nggak ada? Silahkan langsung diklik. Itu saya di situ saya tidak print untuk penghijauan. Ya kita tidak terlalu punya kertas ya. Jadi silahkan di situ ini banyak soal ibu kalau di print. Jauh itu kira-kira ibu kurikulum benar kan ya ini? Tidak apa ya? Tidak harus di print semua ya. Ini kan kebijakan dari masing-masing sekolah ya. Jadi kita apalagi kalau misalnya pengawas itu kadang-kadang minta hardfile juga. Nah, kemarin waktu di PKKS terakhir ketika kami menunjukkan hardfile, kami juga menunjukkan bentuk software-nya dari modul aja. Jadi coba nanti kami ini ya dari itu ya sama-sama aman. Ya tak oke, tapi tidak menjadi data atau langsung apakah Office Word tidak bisa begitu? Office Word bisa begitu, tapi dalam cerita hal ini kita sedang belajar Google, gitu. Paham ya? Jadi di sini kalau misalnya jadi seperti nyaman di Office Word, kalau dipakai pasti ada keterbatasan. Dan kita di Google Docs ini kayak langsung terintegrasinya jadi satu. Ya, ini. Karena kalau kita pakai di Office Word kita tenang ya Bu, kalau pakai Office PowerPoint tinggal ngambil dari dokumen yang mana sudah disiapkan kan bisa di komputer di bagian mana lokasinya sudah bisa. Nah ini, jadi intinya seperti itu. Kemudian saya sekarang ke cara yang ketiga. Nanti di cara yang kedua Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Saya akan tunjukkan di cara ketiga di template yang sudah saya siapkan dan bagaimana hasilnya ketika dia bentuknya sudah menjadi PDF. Ini nanti sebagai gambaran Bapak Ibu ketika akan membuat modul ajar pada hari ini seperti apa menghubungkannya. Di sini mohon maaf saya pakai modul ajar ini sekalian pada saat penugasan kemarin, jadi masih pakai universitas. Di sini file download kemudian kita jadikan bentuk PDF. Karena nanti diuploadnya di PMM, ya, di PMM di hasil karya bentuknya PDF. Ini sudah jadi modul ajarnya. Nah, ada beberapa link yang saya submitkan di sini. Ketika saya klik link ini, dia juga akan masuk ke dalam link tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung ke sini. Padahal bentuknya kan PDF. Ya, gitu. Kemudian saya masukkan Gimkit ini untuk media pembelajaran atau untuk refreshing, bikin anak-anak. Langsung masuk ke Gimkit atau tempatnya game pembelajaran yang akan saya gunakan. Gimkit ini, nanti tinggal masuk. Kemudian file materinya ada di PDF, drive yang sudah saya simpan di sini. Masuk langsung ke materi. Kayak gitu. Terus saya Figma by Google ini untuk refleksi. Bapak Ibu biasanya untuk refleksi yang dilakukan dengan IT atau teknologi informasi itu ada Jamboard yang disuruh apalagi ya, ada banyak ya yang bentuknya kayak sticky note tapi bentuknya di laptop biasanya anak-anak bisa langsung ketik gitu. Ya ada Jamboard ya. Nah Jamboard itu dibeli, tapi pas 31 Desember dia udah off.
Dan kita sudah perubahan atau mulai berpindah ke Figma. Ini Figma juga punya Google. Jadi kalau saya klik di sini, ini untuk refleksi. Jadi tadi sudah ada ya, awal pengantin, ada materi, ada untuk briefing, ada untuk refleksi. Nah nanti anak-anak di link ini sudah bisa mengisi semuanya. Ini kita kirim. Oh berarti modul ajar itu, pertanyaan saya gini, modul ajar itu boleh nggak dibaca oleh siswa? Modul ajar yang kita buat, kita bagikan kepada siswa, itu boleh nggak? Boleh kan? Malah itu adalah panduan mereka belajar, ada tujuan pembelajarannya. Berarti ketika kita sudah punya satu file PDF seperti ini, mereka sudah tahu, oh besok aku mau belajar apa? Oh besok juga mau belajar itu apa? Besok buka apa aja nih? Tugas dari tulis apa? LKPD-nya apa? Punya gambaran. Nah itu tujuannya. Ini ada, oke, ini tadi sudah ada ya, seleksi PPH 22 pakai ujian ini. Jadi ini langsung masuk. Terus di bawah ada tulisannya hasil pemetaan asesmen awal. Jadi nanti instrumennya pakai Google Form. Klik di sini. Saya klik. Mereka masuk ke Google Form untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Ini berarti saya harus menyiapkan semuanya. Jadi ya, lampiran-lampiran Bapak Ibu yang siapkan selama ini itu tadi kita sudah tuliskan aja. Google Form. Oh, udah, kita sudah punya Google Form. Langkah-langkah pembelajaran untuk tujuan pembelajaran harian seperti ini. Kemudian rencana asesmen seperti ini. Urutan kegiatan pembelajarannya sampai dengan di bawah ada mengorientasi sintaksnya standar diri pada masa lalu menyajikan video tentang PPH pasal 22 di sini masuk di huruf yang tadi. Jadi selain tadi dia ditanyakan di bahan ajar dan yang ada di dalam langkah pembelajaran itu juga kita detailkan apa saja yang harus dimasukkan seperti ini. Ini tadi kan di dalam kegiatan video ada di situ. Kemudian PDF, guru juga menjelaskan selain melihat video tadi, guru juga menjelaskan. Ini tadi kan di awal sudah ada media bahan ajar apa yang dipakai. Tinggal kita ulangi lagi di sini. Kemudian di bawahnya peserta didik berdiskusi dan mengerjakan LKPD. LKPD ini saya buat pakai Canva. Karena bagian dari yang nanti menjadi tugas kerja yaitu membiarkan bahan ajar. Kebetulan bahan ajar yang saya siapkan adalah bentuknya LKPD. LKPD ini klik di sini untuk LKPD digital atau di sini. Ini saya bisa Bu. Yang di sini ini adalah bentuknya dari Lazy. Lazy itu adalah membuat flipbook otomatis yang asalnya dari Canva. Tanpa kita harus memasukkan lagi ke ekstensi halaman flipbook yang lain. Jadi dari simpanan kita di Canva langsung kita unduh pakai flipbooknya di sini. Dan dia juga sudah bisa ada suaranya, ada setel lagu-lagu di sini kalau bisa. Ini kalau dibuka nanti ini kan semuanya saya kirim ke Bapak Ibu. Ini kalau jangan coba buka, di sini ada lagu-lagu yang bisa didengarkan kalau realisasi. Dan bahan ajar ini sudah berbentukan Bu. Jadi apa aplikasi yang harus digunakan di sini? Ini dibuat dari nol. LKPD ini dibuat dari nol. Tidak menggunakan template Canva sama sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pasti bisa. Karena kita cuma tinggal menghubungkan aja apa yang harus dilakukan anak-anak. Gitu. Kemudian atau tadi kan jenengan mau itu tadi kan LKPD-nya cuma bisa dibaca ya. Sudah bisa dibaca, terus kalau misalnya mereka bawa handphone bisa scan barcode-nya, kemudian dikerjakan. Nah, di sini ada yang versi live worksheet. Live worksheet ini juga bagian dari Google. Dan live worksheet ini juga bisa langsung kita penugasan ke Google Classroom. Ini nanti mungkin bisa kita lanjutkan di Canva penjelasan lebih detailnya. Dan kalau di bentuknya live worksheet nanti seperti ini, simulasi nanti. Nah ini, Bapak Ibu di sini langsung bisa ketik anak-anak. Satuan pendidikan misalnya SMK Wijaya ini anak bisa mengumpulkan otomatis.
Jadi langsung ngetik di sini, Bu, biasanya pertanyaan apa? Kalau kita kirim PDF, Bu ini ditulis lagi. Kalau kedua, Bu PDF-nya nggak bisa diedit, soalnya nggak pro. Gitu. Yang ketiga, Bu editnya di mana? Akhirnya solusi kadang kita tawarkan. Terus itu kamu gambar, kamu capture, kamu kirim di WA, nanti kamu insert pakai teks yang ada di WA. Nah, tapi pakai Livebox ini dia otomatis bisa diisi. Misal di dalam studinya perpajakan. Saya begitu. Dan seterusnya sampai dengan di jawaban mereka juga bisa mengerti. Misal hasil analisa berdasarkan hal ini itu bisa dikerjakan langsung secara otomatis. Dan link ini ada di dalam Google Docs kita yang tadi sudah jadi PDF yang sudah kita unduh di buku karya atau mungkin nantinya kita kirim kepada siswa kita. Begitu. Terus sampai dengan di bawah glosarium. Glosarium itu bisa dibuat di Google Docs. Jadi glosarium biasanya kan dari di Google terus di paste ya. Di Google Docs itu kita tadi masukkan, nah dia langsung keluar. Oh, jadi dia masuk itu artinya ini. Kan tahu ini. Jadi bukan kita menjelaskan dia masuk adalah di glosarium. Bisa berupa intinya semuanya dilakukan dalam satu kali klik. Baik, sampai di sini sudah semuanya saya jelaskan penggunaan dari Google Docs-nya. Bapak Ibu, sekarang saya coba kirimkan KPPS sama. Pak Khalid ketua KPPS. Kapan pelantikan? Tanggal berapa? ini yang saya mau di Podo KPPS. Bapak Ibu bisa silakan buka link ini. Ini nanti masuk ke link materi yang tadi sudah saya buat tadi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat-lihat sambil nanti dibuat. Kelihatan? HTT. Atau mau bantu? Nggak usah bantu. Bantu apa? Nggak usah ya. Kalau bantu kan sakit. Ya, nanti di dalamnya sudah ada beberapa materi yang kita bahas untuk di sesi 1. Setelah ini kan kita istirahat Bapak Ibu. Nanti di setelah istirahat kita coba ya membuat ajarnya. Gitu ya. Baik, saya akan kembali kepada pembawa acara, sang moderator. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Saya mantan itu. Wis mari. Bisa dikuapon.